warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita yang mulia yang hadir bersama kita. Terwabil khusus yang pertama, muballigh kita yang kita undang, ad-da'i ilallah al-mukarram Dinda Kiai Haji Abdurrahman Barki dari Kampung Kelapa II. Bersama beliau punya sahabatnya yang baru saja beranjak karena dalam keadaan kurang sehat, Adinda Ustadz Irwan. Mudah-mudahan dengan berkahnya Maulidir Rasul, saya punya sahabat Dinda Ustadz Irwan, Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Guru kita Al-Mukarram Kanda Kiai Haji Fahruddin, Ayahanda Al-Ustadz Mulyadi, Ayahanda Al-Ustadz Nur Ali, Ayahanda Al-Ustadz Ahmad Zarkasi, terwabil khusus Sahibul Hajat, guru kita juga Al-Mukarram Kanda Al-Ustadz Kiai Haji Mahmud Hadi beserta keluarga dan panitia, segenap aparatur pemerintah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibunya di mana? Dapur. Di musola. Kalingan berarti ya. Yang penting suaranya kedengeran. Semua yang hadir, walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada Abang Abdul Rashid selaku pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Ini kalau mau ngelempengin omongan guru kita, tadi beliau bilang saya jauh dari Bekasi, sekarang emang tinggal di sono. Kalau asli mah orang Pal. Saya anak almarhum Ayahanda Haji Nasim, benar-benar orang Pal. Kalau nyebrang ke sono no, belok dikit tapi udah meninggal. Almarhum Al-Maghfurlah Ayahanda Al-Ustadz Kamaluddin. Benar nggak Ustadz Nur Ali? Sama Ustadz Nur Ali juga kalau diurut ke atas tangkeleannya masih ketemu. Tuh kan Betawi keluar tangkeleannya tuh. Yang ngomong Betawi aja deh ya, biar gampang. Makanya kemari bukan berarti saya jauh, emang kampung sendiri. Yang kita undang guru kita yang mulia. Ini rada jauhan Kampung Kelapa II. Makanya saya berbijak kepada waktu. Ini 10:30. 10:30, yang penting rukun-rukun maulidnya sudah terlaksana. Makanya acara ini berkah. Mana rukun maulidnya? Di dalam kitab I'anatut Thalibin, ulama besar kita menyebutkan satu kegiatan disebut maulid kalau 5 rukunnya terpenuhi. Yang pertama, alladzi huwa ijtima'un nas, berkumpulnya orang banyak, orang tuanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, tokoh masyarakatnya, kiainya, guru-gurunya, anak mudanya, bahkan hadrohnya. Ini ngambilnya jauh. Dari mana? Dari Cipinang Muara, benar apa enggak? Jauh tuh. Itu saking cintanya nyampe sampai kemari. Koriknya
Kan Dinda Ustadz Ahmad Baihaqi itu dari Bogor, tapi dia merupakan cucu dari guru besar kita, Muallim Kiai Haji Marzuki bin Mirsad, Allah yarham. Itu ulama besar. Dan Kiai Haji Abdul Hadi juga cucu dari Muallim Kiai Haji Marzuki bin Mirsad. Jadi yang ngaji sama beliau itu sanadnya nyampe kepada baginda Rasulullah. Begini ngomongnya nih, biar paham ya. Jadi kalau ngaji biar nyambung sampai ke atas, begitu. Guru-guru kita sanadnya udah nyambung sampai ke atas. Nih Kiai Abdul Hadi, dia cucu daripada Muallim Kiai Haji Marzuki bin Mirsad. Kiai Fahrudin, kenalkan Waji Arju, emang guru kita, engkong kita. Itu ulama besar di Mekarsari. Samping Masjid Al-Maghfirah, itu boleh dibilang satu-satunya ulama pada zamannya yang benar-benar ahli kitab. Beliau bergurunya ke Muara. Makanya setelah beliau wafat, meninggal dunia, ibarat lampunya rada redup dikit. Kenapa? Emang ahli kitabnya udah berpulang ke rahmatullah. Tapi seperti yang disampaikan guru-guru kita, satu hilang tumbuh 1000, sekarang terang lagi itu. Kenapa? Udah banyak generasi berikutnya, para guru-guru dan para kiainya. Dulu, kalau boleh diistilahkan, yang nyebarin agama Islam, pendakwah di Jakarta, saya ngomong Jakarta aja dah, ini seturut-turut Betawi ya, biar paham. Itu dari keluarga Rasulullah, nama Habibnya adalah Habib Utsman bin Yahya bin Agir rahimahullah. Beliau banyak tuh, memiliki banyak murid, dan semuanya jadi karena beliau tidak cuma cucu Rasulullah, beliau juga alim, beliau ulama, bahkan beliau punya makomnya, sudah wali min auliyaillah. Kita sebut semuanya banyak yang berhasil. Di antaranya, kalau ke Muara, yaitu Muallim Kiai Haji Marzuki bin Mirsad, kakek daripada Kiai Haji Abdul Hadi, nih Sohibul Hajat. Kalau nyebrang ke Jakarta Pusat, di situ ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Absyi Kuitang. Itu bergurunya ke sana, rahimahullah. Itu juga wali min auliyaillah. Lari ke Condet. Condet tahu nggak Condet? Tuh yang banyak nasi kebuli. Insya Allah ntar kita makan nasi kebuli. Mana Ustadz Hadi? Roman-roman ini baunya udah nyengat banget ini ya. Nanti ceramah jangan lama-lama, sayangnya begitu ya. Kalau Kiai Abdurrahman bebas waktunya. Di situ ada Habib Husin Bungur, begitu dah kata orang sekarang. Itu juga wali min auliyaillah. Terus nyebar lagi. Jakartanya Jakarta perbatasan antara Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, yaitu Habib Salim bin Jinda. Yang sekarang generasi berikutnya adalah Habib Jinda dan Habib Ahmad. Dia punya anak-anaknya. Tuh kalau mau dilariin lagi ke kampung saya Bekasi. Nah ini kiainya, di luar habaibnya ada yang namanya Muallim Kiai Haji Nur Ali. Tuh, ulama 3 zaman, ulama juga, pejuang juga. Lari ke Bekasi rada kotaan dikit, itu namanya Muallim Kiai Haji Muhajirin, Pondok Pesantren An-Nida. Lari ke Klender, ada lagi ulama besar namanya Kiai Haji Hasbiallah, yang pondok pesantrennya namanya Al-Watoniyah. Lari ke Pondok Gede Jatiwaringin, guru kita semua yaitu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Jadi nyambung tuh ulama-ulama. Nah, terus ada lagi almarhum Kiai Haji Arju, atau yang kita kenal Kiai Haji Marzuki. Masjid Al-Maghfirah dari beliau, cahaya-cahaya ilmu masuk ke kampung kita. Makanya kita bersyukur. Nah ini saya ngomong buat pemanasan dulu. Apa pemanasannya? Maulid rajin, tapi jangan lupa, bukti orang cinta kepada Rasulullah, maulidnya rajin, ngajinya rajin. Begitu maksudnya. Paham apa enggak? Nyaut ngapa? Ya romannya lapar amat sih.
Nyautnya apa? Ngaji itu penting, maulid penting, ngaji juga penting. Karena kalau maulid dengerin ceramah, dapat ilmu insya Allah. Kalau ngaji juga dapat ilmu, cuman lebih tertib. Karena kan pasal-pasalnya dibuka sama Kiai Abdurrahman Barki. Ini bab fikihnya, bab toharohnya, entar bab tauhidnya, entar bab tasawufnya, akhlaknya. Jadi tertib. Dengerin ceramah bagus, ngaji juga lebih bagus lagi. Makanya ada taklim terus ini anak-anak muda. Karena ini berkelanjutan, syiar Islam ada di pundak kalian anak-anak muda. Kalau anak-anak remajanya rajin duduk di majelis ilmu, itu tandanya kampung mungkinan kesono, mungkinan terang dia punya cahayanya. Anak-anak kita pada demen ke masjid, ke musola, jangan diomelin. Namanya juga bocah, benar apa enggak? Ilokan yang lari-lari aki-aki, kan nggak mungkin. Yang lari-lari mah bocah, biarin. Yang penting dia demen dulu ke masjid, demen dulu dia ke musola. Ntar lama-lama juga berpikir, oh ngormatin masjid begini, ngormatin musola begini, supaya apa? Regenerasinya kelihatan. Coba kalau ada bocah ke masjid diomelin, berisik dikit, digebuk, lah besok-besok dia udah trauma ke masjid. Kenapa? Di masjid angker banget, kan begitu. Orang digebuk mulu, bener apa enggak? Nah, segitu doang tuh. Nah, maulidnya atu aja, berbijak. Nanti panjangnya guru kita. Insya Allah pulang dapat ilmu manfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita harus bergembira dengan lahirnya baginda Rasulullah? Itu dulu tuh. Saya buka bab ini karena banyak anak-anak saya ini, adik-adik, dunianya kan udah beda zaman kita Ustaz ya. Dulu kita boro-boro handphone, kagak punya, nggak ada, zamannya nggak ada. Sekarang zaman media elektronik, medsos. Dan itu kalau buka YouTube, itu yang pada ngomong nggak kehitung jumlahnya. Ada yang iseng-iseng maulid bid'ah, bahkan ada yang mengharamkan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Saya mau lari ke situ, Kalau mereka minta dalil, siang ini saya kasih dalil. Cuma kadang-kadang ribet. Kalau emang dasaran orang udah gak suka, biar kata dalil setumpuk dalil, tetap aja gak senang. Benar apa enggak? Makanya hati dulu dan dalil. Kalau kata guru kita yang mulia Al-Habib Umar Al-Hafidh, itu ulama Ahlul Bait Rasulullah di abad 21 yang mengarang Maulid Ad-Dibai, kan gak sembarangan. Orang bisa ngarang kitab rawi, nggak mungkin tidak berjumpa dengan Rasulullah. Saya pengen nulis biografinya Kiai Haji Fahrudin, maka saya harus ketemu. Bagaimana cara dia di rumah tangganya, bagaimana dia dengan jamaahnya, minimal ketemu. Kalau saya cuma ngarang-ngarang doang, itu bukan tulisan. Itu namanya ngeraba-raba doang. Paham gak Pak? Paham aja bercepat urusan. Itu. Udah tinggal paham doang. Maaf ya, saya banyakkan kali ya. Bukan berarti dicuekin. Wah, kalau bolak-balik puyeng pala ya. Kemari aja dulu dah. Yang penting kedengaran ya. Tadi sampai di mana? Habib Umar Al-Hafidh. Beliau katakan, kenapa harus mencari dalil untuk mencintai Rasulullah? Nanti takutnya besok di hari kiamat Rasulullah nanyain lagi kepada kita, ente mana dalilnya ngaku-ngaku jadi umat saya? Emang enak digituin sama Nabi? Kan serem banget. Nih dalil pertama. Mereka orang Wahabi nanya, Maulid tidak ada di Quran. Saya jawab ada di Quran. Kalau saya orangnya objektif. Berdebat, ayo kita sama-sama. Tapi jangan emosi, pakai ilmu. Namanya debat Ibrahimiyah. Suratnya surat 61, surat As-Saff ayat 6. Itu dalil Maulid.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu dalil maulid. Nabi Isa alaihissalam dengan penuh kegembiraan menyampaikan berita gembira kepada kaumnya Bani Israel bahwa nanti akan datang seorang nabi sebagai penutup para nabi dan rasul yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada rasul-rasul dan nabi yang lain. Nama nabi dan rasul itu adalah Ahmad. Ahmad yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad punya banyak nama. Ada buku namanya Ensiklopedia Quran. Di dalam buku itu disebutkan Rasulullah kurang lebih punya 59 nama. Ada Muhammad surat 47. Ada Ahmad surat As-Saff ayat 6. Ada Toha surat 20. Ada Yasin surat 36. Ada beliau punya nama Al-Mustafa. Beliau punya nama Al-Muddathir, Al-Muzammil. Begitu banyak nama Rasulullah. Begitu tingginya beliau punya nama. Di dalam surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak, Allah langsung yang berfirman, dan kami tinggikan untukmu wahai Rasulullah penyebutan namamu yang mulia. Makanya setiap kita mendengar kata Nabi disebut, maka wajib, bukan sunnah, wajib kita menjawab dengan sholawat. Ketika saya berkata, mari kita sampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita jawab dengan sholawat. Karena orang yang paling kikir, hati-hati nih, orang yang paling kikir, orang yang paling pelit menjadi sebab tertutup dan tersendat rizkinya, usahanya, karena mulutnya enggan untuk menyebut nama Nabi Muhammad dalam sholawat. Tuh, hati-hati tuh. Tidak ada nama yang hebat di muka bumi ini kecuali nama baginda Rasulullah. Nabi Adam, Allah kabulkan doanya setelah beliau bertawassul menyebut nama Rasulullah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar karena dia menyebut nama baginda Rasulullah. Nabi Yunus alaihissalam berada di perut ikan. Coba bayangin, kita berada di perut ikan. Kebayang gak? Kayak apa beratnya? Yang ada ikan di perut kita, orang kita gadoin. Nabi Yunus 15 hari di perut ikan, Allah selamatkan setelah dia bersalawat kepada baginda Rasulullah. Begitu banyak para nabi dan rasul, Allah kasih pertolongan dan Allah kabulkan doanya setelah mereka bertawassul menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, semenit setengah lagi, ada kitab namanya Nikmatul Kubra alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Di dalam kitab itu, ini kalau kita ngaji sama siapa aja, jangan langsung tuh mic dikasih guru kita, bertawasul dulu dengan membaca sholawat yang diambil dari kitab Burdah. Nggak usah banyak-banyak, 3 baris yang paling utama kata ulama dalam kitab itu. Yang pertama apa? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu baris yang pertama. Wahai Allah, kami mohon kepadamu dengan sebab kemuliaan baginda Rasulullah al-Mustafa, sampaikanlah, kabulkanlah segala hajat-hajat cita-cita kami. Dengan sebab Rasulullah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang dosa yang telah lalu dari akil balik sampai hari ini dengan sebab baginda Rasulullah. Wahai Allah yang amat luas ampunannya, Allah yang memiliki kemuliaan di atas segala kemuliaan,
Baris yang kedua, Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wahai Allah, sampaikanlah salawat dan salam sepanjang masa, selama-lamanya kepada kekasihmu. Siapa yang paling disayang Allah makhluk di dunia ini? Jawabannya adalah baginda Rasulullah. Siapa itu Rasulullah? Khairil khalqi kullihim, sebaik-baik manusia di antara semua makhluk yang ada. Mengukur apa dengan Rasulullah? Seluruh kebaikan, seluruh amal soleh ada di dalam diri Rasulullah. Maka cukup jawaban Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nanti ngajinya sama Kiai Haji Abdurrahman Barki. Beliau ahli ilmu alat. Setiap kalimat diawali dengan laqad, maka jawabannya pasti. Tidak 100%, bermiliar-miliar persen pasti di dalam diri Rasulullah. Jangan ragu, jangan setengah hati. Seluruh keteladanan ada pada diri Rasulullah. Menyontoh apa? Menyontoh masa mudanya. Beliau anak muda yang sempurna. Mau berbicara tentang hebatnya di medan perang, beliau jenderal yang diakui oleh seluruh para jenderal yang ada di muka bumi ini. Seorang pemimpin yang amat luar biasa. Bagaimana di rumah tangganya sempurna, bagaimana di majelisnya sempurna, bagaimana tutur bahasanya. Tidak ada orang yang paling lemah lembut kecuali baginda Rasulullah. Pemaafnya, kasih sayangnya, cintanya, nolongnya, bantuinnya, semua ada pada diri Rasulullah. Udah segitu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.